Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Akhirnya kita pagi hari ini kita masih bisa sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima.
pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan satu kali lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama melalui YouTube kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang memberkati kami, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, puji Tuhan. Kakak mau sapa adik-adik sekali lagi ya yang di rumah. Shalom adik-adik. Iya, apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Oke, kalau gitu kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan Yesus. Yuk, handphonenya boleh ditaruh dulu. Kita sama-sama berdiri. Kita mau jalan-jalan bersama Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, jalan serta Yesus. Adik-adik, kita akan berjalan-jalan sama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Daniel. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian dan kita sama-sama belajar pujian baru yang berjudul Kesayanganmu.
adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapak, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang berbicara melalui kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus, biar juga adik-adik yang di rumah bisa menyerap firman yang akan dipelajari pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang membuka hati dan pikiran mereka agar mereka dapat menerima firman kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Sehat semua? Sehat. Kakak berdoa buat kesehatan kita semua. Juga buat kesehatan adik-adik yang ada di rumah agar selalu sehat. Ya. Pagi hari ini kakak masih mau membahas tentang karunia Roh Kudus. Nah, kita udah ngebahas tentang karunia Roh Kudus. Kira-kira udah ada dua kali. Yang pertama, adik-adik ditemenin sama Kiki sama Gabu. Waktu itu ngebahas tentang karunia Roh Kudus. Apa aja sih karunia Roh Kudus yang bisa kita dapatkan. Terus yang kedua itu kita ngebahas tentang karunia Roh Kudus itu di hari Pentakosta kemarin, minggu kemarin. Nah, hari ini kita masih mau membahas tentang karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kemarin kita udah ngebahas tentang apa aja sih karunia Roh Kudus, terus bagaimana penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu contohnya tentang murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu diberikan kuasa Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang gimana sih kalau misalnya kita itu enggak ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, kakak punya satu ilustrasi nih. Nah, contohnya kita itu sama kayak di sini kakak punya HP, adik-adik, kakak punya smartphone. Nah, di apa? Contohnya itu hidup kita itu sama kayak smartphone ini adik-adik. Kalau misalnya smartphone itu dia itu butuh yang namanya koneksi internet. Kalau misalnya dia nggak ada koneksi internet, dia akan jadi phone-nya doang, smartnya hilang. Jadi dia nggak akan jadi handphone pintar lagi, dia nggak jadi ponsel pintar lagi. Sama aja kayak HP dulu yang jadul, kegunaannya masih ada kegunaannya untuk contohnya kayak buat uh, nelpon misalnya, kayak buat nelpon, terus itu juga tetap harus dibeliin pulsa buat SMS. Udah kegunaan buat itu doang, buat nonton video itu juga videonya harus udah disimpan di dalam HP-nya. Nah, untuk selebihnya kayak misalnya nih di sini, ini kan masih nyala nih koneksi internet, koneksi internet kakak matiin koneksi internetnya. Nah, habis kakak matiin koneksi internetnya, coba kakak buka YouTube misalnya. Nah, apa kata YouTube-nya adik-adik? Nah, di sini mungkin kurang jelas, adik-adik kakak baca ini. Anda sedang offline. Nah, di sini ada keterbatasan adik-adik, nggak bisa buat dipakai buka YouTube. Nah, terus kakak mau coba lagi,
dia buat browsing, misalnya adik-adik buat browsing, buat browsing nih, buat browsing kakak cari, misalnya buat browsing kakak mau cari gambar salib misalnya. Nih, kakak mau cari gambar, di sini kakak lagi mau cari gambar salib. Nah, apa nih yang muncul adik-adik? Di sini tulisannya error. Disuruh cek koneksi. Terus disuruh refresh. Nah, jadi ya adik-adik. Dan masih banyak lagi. Kalau misalnya handphone ini kakak nyalain lagi nih koneksi internetnya. Kakak kasih koneksi internet. Nah, begitu kakak buka YouTube, set, langsung kebuka YouTube-nya adik-adik. Langsung kebuka YouTube-nya. Kakak bisa buka YouTube lagi. Terus kakak mau browsing. Kakak mau browsing tuh yang tadi, nih yang nggak bisa tadi nih yang error. Yang error, yang error tadi itu kakak pencet refresh. Di sini kakak pencet refresh. Langsung keluar adik-adik. Langsung keluar apa yang mau kakak cari. Terus habis itu misalnya kakak mau buat video call, bisa adik-adik kalau misalnya itu ada koneksi internetnya. Nah, jadi apa tadi perbedaannya? Kalau misalnya smartphone kakak ini itu nggak pakai koneksi internet sama nggak ada koneksi internetnya. Apa adik-adik? Ya, adik-adik, kalau misalnya nggak ada koneksi internetnya, eh, kemampuannya jadi terbatas. Tapi kalau misalnya ada koneksi internetnya, itu kemampuannya jadi maksimal, jadi bertambah. Nah, nah kalau misalnya nggak ada koneksi internetnya, dia cuman jadi handphone biasa, jadi ponsel biasa doang. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ada koneksi internetnya, dia jadi smartphone, dia jadi handphone pintar. Nah, sama kayak hidup kita adik-adik. Hidup kita diibaratkan dengan smartphone tadi. Kita itu ibaratnya sebuah smartphone. Kalau misalnya, dan koneksi internet itu ibaratkan kuasa Roh Kudus. Kalau misalnya kita itu hidup tanpa penyertaan Roh Kudus, kita masih bisa tetap berfungsi, kita masih bisa tetap hidup. Tapi terbatas adik-adik, sama kayak smartphone tadi, terbatas. Nah, tapi kalau misalnya hidup kita itu kita beri eh, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita menyerahkan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, dan kita mau untuk menyerahkan diri kita itu untuk dituntun Roh Kudus, sama kayak smartphone tadi yang udah dapat koneksi internet, menjadi kita itu menjadi luar biasa adik-adik, kita itu menjadi tidak terbatas. Nah, kakak mau ngajak adik-adik buka Alkitabnya nih, buka Alkitabnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak mau ngajak adik-adik buat buka Alkitabnya. Buat adik-adik yang belum bisa baca, minta mamahnya atau papahnya atau kakaknya untuk bacain ya Alkitabnya, atau adik-adik bisa dengerin aja di rumah kakak yang bacain Alkitabnya, firman Tuhannya.
Udah ketemu semua? Kakak ulang ya. Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat 8. Ketemu semua? Amin. Kalau yang udah ketemu, bilang amin. Nah, kakak bacain ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, itu dia adik-adik janji Tuhan kepada kita. Kalau misal di sini dibilang kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kita akan menerima kuasa adik-adik, katanya dibilang di dalam firman Tuhan kita akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau misalnya Roh Kudus, kita itu memberi diri kita untuk dituntun Roh Kudus, kita mau Roh Kudus itu ada di dalam kita dan kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus, kita diberi kuasa, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus adik-adik. Kita akan diberi kuasa untuk menjadi sesuatu yang luar biasa adik-adik. Di firman Tuhan dikatakan lanjutannya, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di mana sih adik-adik? Ujung bumi. Ada yang tahu ujung bumi di mana? Ujung bumi nggak ada yang tahu adik-adik. Nah, itu dia. Artinya kita akan menjadi saksinya Tuhan. Hidup kita ini akan menjadi suatu kesaksian untuk orang-orang adik-adik kalau misalnya kita itu mau dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kita itu akan menjadi suatu kesaksian, gak main-main adik-adik, sampai ke ujung bumi. Jadi sampai ke seluruh bumi kita itu akan dikenal sebagai saksi Tuhan Yesus. Bukan untuk kebesaran kita, tapi untuk kebesaran siapa? Kebesaran nama Tuhan Yesus adik-adik, untuk kebesaran nama Tuhan kita. Nah, itu dia adik-adik. Kalau misalnya kita itu mau memberi diri kita untuk menjadi atau memberikan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, hidup kita itu akan menjadi luar biasa, sama kayak smartphone tadi. Jadi setelah kita belajar karunia-karunia Roh Kudus, terus kita melihat contohnya ketika hari Pentakosta kemarin, dimana nggak main-main, 3.000 orang pada hari itu juga memberi diri untuk dibaptis. Nah, itu dia adik-adik. Kalau misalnya kita memberi diri kita untuk dituntun Roh Kudus dan Roh Kudus hidup di dalam kita, hidup kita itu menjadi tidak terbatas, menjadi luar biasa adik-adik. Enggak jadi manusia yang biasa-biasa aja, yang tadi kalau misalnya smartphone tadi enggak cuman jadi handphone biasa, enggak cuman jadi ponsel biasa, tapi jadi apa? Jadi smartphone, menjadi handphone pintar, menjadi handphone yang luar biasa. Nah, sama juga kayak kita menjadi
anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin adik-adik. Kakak yakin dan percaya adik-adik dan kakak juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Sampai situ dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk terus mencari kebenaran firman Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, terus berdoa dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Nah, kita mau berdoa, kakak mau ajak adik-adik untuk tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami mau terus belajar untuk menjadi saksi-saksi kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami ingin terus menjadi saksi akan kebesaran-Mu, Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang terus menuntun kami, Engkau yang selalu mengajar-ajari kami, Tuhan Yesus, agar kami bisa menjadi manusia yang luar biasa, bukan menjadi anak-anak yang biasa, tapi menjadi anak-anak yang luar biasa, Tuhan Yesus. Dan tentu saja itu hanya dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa untuk adik-adik yang dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang terus melindungi mereka, terus mengurapi mereka, Tuhan Yesus. Terus menuntun mereka dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memberikan kesehatan untuk mereka dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Dan juga Engkau yang terus menyertai keluarga mereka, Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan Yesus. Dan juga beserta jemaat-jemaat di gereja-Mu, Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang terus memberikan kesehatan untuk mereka, Tuhan Yesus. Engkau saja yang terus menyertai mereka dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memberkati mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dilanjut lagi dengan Kak Sera ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yeay, puji Tuhan. Kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Daniel. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti diberkati. Oke, kalau begitu kakak mau memberitahukan lagi bahwa minggu depan kita sama-sama beribadah lagi melalui akun YouTube kita ya. Adik-adik jangan lupa untuk sama-sama beribadah ya. Dan adik-adik juga yang mau memberikan persembahan bisa melalui rekening yang ada di bawah sini ya. Adik-adik boleh bersama-sama memberikan persembahan sama mama papa melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Oke, kalau begitu adik-adik kita mau menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian doa Yabes, lalu kita akan doa penutup. Dan
Mari kita ambil sikap doa. Om Jun akan memimpin dalam doa dan kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat-berkat Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk adik-adik yang sudah menonton, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan biarlah damai sejahtera yang mantap itu menguasai hati dan pikiran adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Sekarang demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan Roh Kudus tinggal tetap atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak ingatkan jangan lupa minggu depan kita sama-sama beribadah lagi ya. Adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan, makan yang sehat, cuci tangan, ya, minum vitamin. Pokoknya kita sama-sama jaga kesehatan, oke? Kalau begitu, sampai jumpa di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu.